Setahu saya PIP 1 PIP 2 itu kan swasta tuh Pak Heri. Ya. Kok ini saya seperti ngelawan negara gitu. Proyek strategis nasional katanya kan PSN. Jadi bergeraknya mah duluan, kok tiba-tiba ini ada stempel PSN gitu. Nah artinya yang saya pertanyakan ya Pak Yayan, saya mumet bingung ini, label PSN ini kok ditempelin kepada perusahaan yang jelas-jelas ini satu merusak lingkungan, mengganggu dapur nelayan, belum lagi sekarang itu kuarinya nih galian sini. Ini sawah produktif digali katanya 2 meter doang sampai 9 meter kayak danau, jualan acak-acakan. Orang aktivitas hari-hari ada yang ketabrak itu bukan 1-2 orang, makanya ribut kemarin di Teluk Naga itu bukan 1 orang 2 orang, lebih dari 7 yang ketabrak, makanya ngamuk masyarakat tuh, udah kalap sarap ngamuk. Itu artinya kok tingkah laku yang model begini kok jadi proyek strategis nasional. Pertanyaannya, strategis untuk siapa? Kalau ngomong nasional kan berarti ngomong rakyat tuh, Baji. Ngomong nasional kan ngomong rakyat. Strategis nasional atau misalnya kesejahteraan nasional. Tapi bukan, kok saya nggak merasa strategis gitu kan? sengsara nasional dan Ini makanya pencerobotan nasional. Biasa-biasa aja. Tapi ketika teman-teman dan termasuk saya malam-malam pulang nabrak kayu, bambu di laut gitu, lalu ini bambu apa gitu. Ternyata kejadian itu bukan saya doang, banyak juga teman Puryani gitu. Nah, saya kan bertanya-tanya ini bambu apa gitu, kok jadi muter-muter begini. Jadi maksudnya kalau ngomong kalau masalah kegiatan nelayan memang benar masih bisa berkegiatan nelayan ya, masih bisa mencari ikan. Cuman masalahnya yang tadinya bahan bakarnya misalnya ditempuh hanya cukup 2 liter, 3 liter, jadi 10 liter, 7 liter. Jadi kita harus cari pintu keluar dulu yang ada bambu. Nah ternyata masangnya kan malam nih, malam-malam masangnya, masang bambu tuh. Itu satu. Terus kedua, ya karena juga saya juga hidup dari pertambakan juga kan, artinya di sini kami dicemaskan dengan bakal kehilangan lahan tambak yang itu juga sumber mata benar. Nah sumber pengetahuan yang paling jernih itu ya nyatanya seperti apa gitu. Jangan katanya. Ya alhamdulillah, artinya Bapak kesini, terima kasih. Tahu saya dulu tahun 2004, 2005 selesai sampai 2016 waktu kita nolak tabang kualitas laut. iya. Nah itu kan buat reklamasi dan kemudian berdirilah namanya PIP 1. Iya kan? Setahu saya PIP 1 PIP 2 itu kan swasta tuh Pak Heri. Ya. Kok ini saya seperti ngelawan negara gitu. Proyek strategis nasional katanya kan PSN. Jadi bergeraknya mah duluan, kok tiba-tiba ini ada stempel PSN gitu. Nah artinya yang saya pertanyakan ya Pak Yayan, saya mumet bingung ini, label PSN ini kok ditempelin kepada perusahaan yang jelas-jelas ini satu merusak lingkungan, mengganggu dapur nelayan, belum lagi sekarang itu kuarinya nih galian sini. Ini sawah produktif digali katanya 2 meter doang sampai 9 meter kayak danau, jualan acak-acakan. Orang aktivitas hari-hari ada yang ketabrak itu bukan 1-2 orang, makanya ribut kemarin di Teluk Naga itu bukan 1 orang 2 orang, lebih dari 7 yang ketabrak, makanya ngamuk masyarakat tuh, udah kalap sarap ngamuk. Itu artinya kok tingkah laku yang model begini kok jadi proyek strategis nasional. Pertanyaannya,
strategis untuk siapa? Kalau ngomong nasional kan berarti ngomong rakyat tuh, Baji. Bener Bapak. Ngomong nasional kan ngomong rakyat. Strategis nasional atau misalnya kesejahteraan nasional. Berarti bukan Kok saya nggak merasa strategis gitu kan? sengsara nasional berarti. Ini malah kayak pencerobotan nasional gitu kan? Ini yang nggak habis pikir. Terus kemudian, nah saya ini boleh dibilang, oh ini mah orang-orang yang kena provokasi dari ini. Nah, kata saya ini bukan kena provokasi karena memang saya mengalami kepahitan gitu. Nah kalau misalnya saya dicap, kamu melawan negara, maka saya akan memilih, ya saya melawan negara karena negara tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan saat itu. Kalau saya dituduh menolak PIK ini adalah melawan negara, maka saya akan akui, ya betul saya melawan negara. Karena pasti saya akan nyatakan, barang siapapun orangnya yang ada di Indonesia ini, baik tukang cangkul maupun presiden, yang mengatakan bahwa proyek PIK dan seterusnya ini adalah kebaikan, tidak ada midarot atau lebih banyak manfaatnya, saya pastikan itu adalah antek dan cecunguk penjajah. Saya pastikan itu. Dan jika kemudian saya yang bicara ini melawan negara, ya saya ngelawan negara dan saya akan lawan sampai titik darah penghabisan. Itu tekad saya. Karena saya melihat ini, waduh, kayak bukan dalam negara gitu. Ini camat kemana, lurah kemana? Nggak ada pembelaan. Ngomong sama lurah ternyata sudah jadi bagian dari proyek ini karena ada keuntungan transaksi tanah gitu kan. Kemudian jaringan-jaringan lurah juga seolah-olah bikin asumsi seolah-olah ini baik. Tambah-tambah kalau ngeliat di Kompas tuh, waduh saya pengen nyampe CV aja ya. Lah ya masa ngomong bahwa proyek PIK itu banyak manfaatnya, kemudian walaupun dipagar segala macam nelayan masih bisa nelayan. Coba mana yang jadi terdampak katanya. Cuman sayangnya ini artinya mereka ini nggak pernah turun seperti bapak-bapak sekarang saat ini nih. Ini baru bener nih. Jadi sebutnya kalau ngomong pengetahuan yang benar mah, pengetahuan yang benar itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Misalnya kalimatnya bahwa ada kerusakan, ada dampak ekonomi kepada masyarakat. Melihat tuh bener, oh bener gitu. Itu bener tuh namanya. Kalau katanya melawan, jadi saya ini alhamdulillah Pak. Artinya mohon aja ini mah dibantu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.